Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di Kurnia Putra dari Pendidikan Vokasional dan Elektronika 2019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lensa tipis untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Fisika 3. Lensa tipis. Lensa adalah objek tembus pandang dengan dua permukaan pembias yang memiliki sumbu utama berhimpit. Sumbu utama umum adalah sumbu utama lensa. Ketika sebuah lensa dikelilingi udara, sinar membias dari udara ke lensa, menembus lensa, dan kemudian dibiaskan kembali ke udara. Setiap pembiasan dapat mengubah arah perjalanan sinar. Lensa cembung. Lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen adalah lensa yang mengumpulkan sinar. Macam-macam lensa cembung. Yang pertama adalah biconvex. Kemudian yang kedua adalah plane convex. Yang ketiga concave convex. Lensa cekung. Lensa cekung atau lensa negatif atau lensa divergen adalah lensa yang menyebarkan sinar. Macam-macam lensa cekung. Yang pertama adalah biconcave. Kemudian yang kedua adalah plane concave. Kemudian yang ketiga adalah convex concave. Sinar-sinar istimewa pada lensa tipis. Lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melewati titik pusat optik akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Yang kedua, lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Yang kedua, sinar datang melewati titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Tiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Kemudian, pembentukan dan sifat bayangan pada lensa tipis. Untuk yang pertama, lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Kemudian untuk letak bendanya antara f2 dan 2f2 atau berada di ruang kedua. Kemudian untuk letak bayangannya itu lebih besar dari f1 atau berada pada ruang ketiga. Dan untuk sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk yang kedua, letak benda berada antara 0 dan f2 atau berada di ruang pertama. Kemudian untuk letak bayangannya berada di depan lensa atau di ruang keempat. Dan untuk sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Untuk yang ketiga, letak benda berada lebih besar dari 2f2 atau berada pada ruang ketiga. Untuk letak bayangannya lebih besar dari f1 atau berada pada ruang kedua. Dan untuk sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk gambar yang terakhir, lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Letak benda berada di depan lensa,
Kemudian untuk letak bayangannya berada antara di titik 0 dan titik F1. Kemudian untuk sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan. Pertama, untuk cermin cembung dengan lensa cekung, sifat bayangan yang terbentuk tidak tergantung pada letak benda. Untuk cermin cembung dengan lensa cekung, sifat bayangan yang terbentuk tergantung pada letak benda. Yang kedua, bayangan yang dibentuk cermin cembung analog dengan bayangan yang dibentuk lensa cekung. Terus bayangan yang dibentuk cermin cekung analog dengan bayangan yang dibentuk lensa cembung. Untuk yang ketiga, bayangan maya pasti tegak, sedangkan bayangan nyata pasti terbalik. Yang keempat, jumlah nomor ruang benda dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Atau jika dijumlah nomor ruang benda dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Selanjutnya, untuk menghitung jarak fokus pada lensa tipis dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. 1/f sama dengan buka kurung N2/N1 dikurang 1 tutup kurung buka kurung 1/R1 ditambah 1/R2 tutup kurung, di mana F sama dengan jarak fokus lensa, N2 sama dengan indeks bias lensa, N1 sama dengan indeks bias medium atau udara, R1 sama dengan jari-jari kelengkungan pertama, dan R2 sama dengan jari-jari kelengkungan kedua. Nah, untuk R1 dan R2 untuk lensa cekung, jari-jari kelengkungannya bertanda negatif, dan untuk lensa cembung, jari-jari kelengkungan bertanda positif. Selanjutnya, untuk menghitung jarak bayangan pada lensa tipis dapat menggunakan rumus hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan seperti rumus berikut ini. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s absen. Contoh soal, sebuah lensa tipis dengan indeks bias 1,5 diletakkan di udara. Lensa tipis tersebut dibatasi oleh dua permukaan, cekung dan cembung, seperti gambar di bawah ini. Jari-jari kelengkungan permukaan cekung 30 cm dan jari-jari kelengkungan permukaan cembung 20 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak fokus lensa tipis tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui N1 sama dengan 1, kemudian N2 sama dengan 1,5, R1 sama dengan minus 30 cm, dan R2 sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah F atau fokus. Untuk soal ini kita menggunakan rumus 1/f sama dengan buka kurung N2/N1 dikurang 1 tutup kurung buka kurung 1/R1 ditambah 1/R2 tutup kurung. Kemudian kita masukkan nilai N2 sama dengan 1,5, untuk nilai N1 sama dengan 1, terus untuk nilai R1 sama dengan 20, dan untuk nilai R2 sama dengan minus 30. Kemudian 1/f sama dengan setengah buka kurung 3 dibagi 60 dikurang 2 dibagi 60 tutup kurung. 1/f sama dengan setengah buka kurung 1/60 tutup kurung. 1/f sama dengan 1/120. Jadi F sama dengan 120 cm. Jadi jarak fokus lensa tipis tersebut adalah
120 cm. Gimana nih setelah melihat video pembelajaran dari saya? Kalian mengerti kan? Mudah-mudahan saja kalian dapat memahami apa itu lensa tipis. Oke, sekian video pembelajaran dari